Halo guys, kembali lagi di channel Alier, channel kesayangan kalian semua. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian dan keluarga? Semoga aja baik-baik aja ya. Seperti biasa, jika kalian suka, subscribe aja biar channel ini makin berkembang. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang tak kalah bagus dari film Hollywood yang berjudul Fabricate City 2017. Film asal Korea ini dibintangi kakak saya sendiri, Ji Chang-wook, dan disutradari oleh Park Kwang-yoon. Menceritakan seorang gamer Gans bernama Dae-jang, seorang mantan atlet yang jadi pengangguran. Tapi di dunia maya dia adalah pemimpin. Dae-jang kemudian dijebak kasus pembunuhan. Dengan bantuan teman gamenya, mereka mencoba untuk mengungkap kebenaran tentang kasus pembunuhan ini. Baiklah, tak perlu lama-lama, jauhkan sedikit layar Anda, siapkan posisi rebahan yang enak. Lalier, here we go. Illumination. Scene film diawali sekelompok orang yang sedang mencoba menjinakkan sebuah bom yang berada di gedung. Aksi tersebut dipimpin oleh ketua Young Guns bernama Dae-jang. Mereka pun mulai memasuki gedung tempat di mana bom tersebut berada. Namun keadaan makin rumit dikarenakan semua penjahat silih berdatangan. Dae-jang pun mencoba mengulur waktu para penjahat yang mencoba menghentikan bom tersebut. Young pun dibuat kewalahan dikarenakan anggotanya banyak yang terluka. Sedangkan Dae-jang sedang mencoba melindungi si penjinak bom yang bernama Yong Dosa. Lalu Dae-jang pun tertembak akan tetapi bom pun berhasil dijinakkan. Ternyata semua hanya di dalam game. Singkat waktu, Dae-jang pun memainkan game lain. Tiba-tiba terdengar suara panggilan masuk dari ponsel yang berada di dekatnya. Ia pun mengangkatnya dan terdengar suara perempuan pemilik HP tersebut yang menyuruh Dae-jang mengantarkannya ke sebuah motel dengan imbalan 800.000. Dikarenakan pengangguran kelas kakap, Dae-jang pun mengantarkannya. Singkat waktu, sampailah Dae-jang di motel tersebut. Ia pun mencoba masuk dikarenakan kamar tersebut tak dikunci. Di dalam motel tersebut, Dae-jang melihat seorang perempuan yang sedang mandi yang terlihat samar di balik pintu kaca. Dae-jang pun mengambil imbalan tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya ia dikagetkan dengan datangnya para polisi. Lalu, apa yang terjadi? Ia pun dituduh memperkosa gadis yang kemarin malam di motel dengan luka 31 tusukan di badan perempuan tersebut. Berita pun mulai menyebar di stasiun TV. Dae-jang panik plus bingung karena ia bersikeras bukan seorang pembunuh. Di sisi lain, ibu dari Dae-jang membagikan selembaran kertas bahwasannya anaknya dituduh sebagai pembunuh, sedangkan Dae-jang hanya mempunyai seorang ibu. Ayahnya meninggal semenjak Dae-jang kecil. Singkat cerita, Dae-jang pun dihukumi hukuman seumur hidup. Ia pun stres dikarenakan siaran TV terus menyiarkan tentang pembunuhan tersebut. Di tempat lain, ibu Dae-jang mencoba menyewa sebuah pengacara psikopat yang bernama Min Cheon. Si ibu pun meyakinkan kalau Dae-jang seorang anak yang baik dan seorang mantan timnas. Singkat cerita, Dae-jang pun kini ditempatkan di lapas para pro player pembunuh kelas 1 yang penjaganya sangat ketat. Scene berganti keesokan paginya seperti di lapas lainnya yang kuat yang berkuasa. Dae-jang pun didatangi para geng penguasa di lapas tersebut. Mereka pun marah karena kasus Dae-jang membunuh dan memperkosa gadis di bawah umur. Dae-jang yang tak terima pun lalu masalah besar buat Dae-jang karena ia memukul ketua pembunuh di lapas tersebut. Perkelahian dilerai oleh petugas lapas dikarenakan Dae-jang memukul duluan. Ia pun dikurung di tempat isolasi selama 80 hari. Scene berganti di tempat lain, terlihat ibu Dae-jang depresi sambil memegang papan bertuliskan "Anakku bukan pembunuh" di depan kantor pengadilan.
Singkat waktu, keesokan harinya Ibu Daejang menjenguk Daejang dan ia berkata Daejang harus bertahan dikarenakan ibunya sudah menemukan orang yang mempunyai bukti-bukti pembunuhan tersebut. 많이 힘들지. 네 알리바이 입증할 자료를 가지고 이 약물고 버텨. Hari demi hari, Daejang sering menjadi bulian kelompok si botak biadab tersebut. Bukannya lemah, ia makin kuat walaupun mukanya babak belur. Singkat waktu, ia pun dikejar bawahannya si botak. Tak mau babak belur lagi, Daejang pun mencoba membuat senjata ketapel dari sebuah besi kecil yang digulung kertas. Daejang pun terpojok dan mau gak mau harus berhadapan dengan si botak. Lalu apa yang terjadi? Polisi pun membawa Daejang dikarenakan si pengacara datang menjenguk. Daejang berkata, "Kemana ibuku?" Dengan berat hati, petugas lapas memberikan sertifikat kematian ibunya yang mati karena bunuh diri. Daejang pun menangis. 버티라고 했었던 엄마가 갑자기 Singkat waktu, malam pun tiba. Daejang dikagetkan dengan datangnya arwah si ibu. Keesokan paginya, Daejang kembali datangi si botak yang mencoba membunuhnya, namun flashback ke belakang, ternyata selama di lapas Daejang diajarkan cara menusuk yang baik yang mengakibatkan pingsan sejenak oleh seorang psikopat kanibal yang bertaubat. Sungguh mulia bapak-bapak ini. 뭐 하나라도 잘못 건드리면 너 골로 간다. 깊이로 찔러 넣지 말고 옆으로. Daejang pun terbangun dan mencoba membuka borgol tersebut, namun petugas lapas menembak supirnya sendiri, GG. Daejang pun berhasil kabur. Malam pun tiba. Daejang mencuri pakaian warga setempat dan menyembunyikan identitasnya. Keesokan paginya, polisi Rariwo alias sibuk mencari keberadaan Daejang. Berita pun tersebar tentang kaburnya tawanan lapas. Kembali ke Daejang, ia melihat sepasang suami istri yang sedang mengalami kerusakan pada mobilnya. Lalu mereka pun berterima kasih karena Daejang membetulkan mobilnya. Sesampainya di bandara, suami istri tersebut memberikan mobil rongsoknya sebagai tanda terima kasih kepada Daejang. Scene berganti. Sesampainya di kota, Daejang mencoba menghubungi semua anggota gamesnya yang berprofesi sebagai hacker. Tak lama kemudian, Tailbo anggota Daejang pun memberikan penjelasan tentang kejadian yang menimpa Daejang. Ia pun berkata, kalau semua rekaman kejadian, semua bukti CCTV dihapus oleh hacker amatiran. Ia pun memberikan foto korban dan tempat terakhir korban yang Daejang kunjungi. 정확히 3분 16초가 소요된다. 이 짧은 시간 피해자 하지수가 살해되기 전 행적을 추적하기 위해 그녀의 페이스북과 인스타그램을 뒤집. Tailbo pun menyuruh Daejang ke kedai teh. Tak lama kemudian datanglah seorang perempuan memberikan Daejang sebuah ponsel. Daejang merasa aneh dikarenakan Tailbo seorang pria. Perempuan tersebut menjelaskan kalau selama di game atau di telepon ia selalu menggunakan mesin pengubah suara. Akhirnya Daejang percaya. Singkat waktu, Tailbo pun mengajak Daejang ke rumahnya. Ternyata Tailbo seorang pro player hacker walaupun ia adalah seorang perempuan. Tak lama kemudian datanglah 3 orang pria. Daejang tak menyadari kalau 3 pria tersebut adalah anggotanya saat bermain game. Mereka pun mencoba memecahkan teka-teki pembunuhan tersebut dan siap membantu Daejang keluar dari kasus ini. Singkat cerita, Tailbo mencoba mencari informasi lewat CCTV yang berada di tempat kejadian pembunuhan. Ia pun menemukan truk yang sama di pembunuhan tersebut dengan pembunuhan lainnya yang selalu menutupi CCTV.
Mereka pun mencoba melacak asal-usulnya truk tersebut. Scene berganti, Daejang dan temannya berhasil menemukan truk tersebut di sebuah tempat rongsokan kendaraan. Daejang mencoba mengikuti mobil tersebut, sedangkan temannya mengawasi di tempat rongsokan mobil. Di sisi lain, Daejang mencoba mengikuti truk pembawa kotak cello. Kalau kalian nggak tahu, cello itu alat musik seperti biola namun ukurannya besar. Di lain tempat, dua teman Daejang yang ahli jaringan mencoba menyamar sebagai teknisi, mencoba mengambil data dari sebuah gedung apartemen. Akhirnya, Teolbo berhasil membobol CCTV maupun data dari apartemen tersebut. 이 문제라는 게 보면은 뻔해. 전문가니까. Singkat waktu, Daejang mencoba memasuki apartemen tersebut dengan bimbingan Teolbo yang selalu mengawasinya dari layar. Sampai ya di mana kotak cello berada, ia pun melihat foto seorang artis bernama No Jeon-young. Daejang pun menemukan kotak cello tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ternyata No Jeon-young sudah mati. Tak lama kemudian terdengar suara langkah yang sedang memasuki ruangan tersebut. Para anggota psikopat mencoba memanipulasi pembunuhan tersebut dan menuduh seorang perempuan yang bernama Yen Jeong-seo. Seperti tuduhan yang sama kepada Daejang di scene awal. Di sisi lain, pengacara psikopat otak dari pembunuhan tersebut ahli juga sebagai hacker terus memperhatikan Daejang dari layar. Scene berganti, Daejang mencoba memberikan sebuah bingkai foto yang berisi sidik jari Yen Jeong-seo dan meminta kepada Teolbo untuk melacaknya. Singkat waktu, malam pun tiba. Tempat di mana Yen Jeong-seo berada, kemudian salah satu anggota gamers mencoba menyimpan alat penyadap di ponsel Yen Jeong-seo. 대장, 도청을 불 깔았어. 잘하셔. Scene berganti, Daejang terus melacak suara yang masuk melalui ponsel si Yen Jeong-seo. Tak lama kemudian ada seorang perempuan yang menelepon. Perempuan yang sama suaranya pas di mana Daejang disuruh mengantarkan ponsel ke motel. 여보세요. 저기 제가 지갑을 주었는데요. Daejang pun mencoba mengulur waktu si penelpon supaya bisa Teolbo lacak keberadaannya. 여보세요. 어머. 야, 이 미친 새끼야. 다쳐놓고 해지. 에이 씨발 너 흥분했냐? 내 욕 듣고? 못 들어야지 흥분하는 스타일. Pelacakan pun berhasil. Singkat waktu, Daejang pun mencoba mengikuti si perempuan. Sialnya mereka mengetahui kalau Daejang dan kawan-kawan melacaknya. 너 노출됐다. 당분간 좀 쉬어. Sialnya, mobil rongsok yang digunakan Daejang mogok. Namun Daejang pun dibawa ke sebuah gedung oleh si botak yang bernama Bobby alias botak biadab dan mencoba dibunuh dengan imbalan kebebasan dari pengacara psikopat. Tak lama kemudian, polisi pun berhasil mengikuti Daejang dan mengepung di luar gedung. Pinternya Teolbo, ia menghack salah satu ponsel ketua polisi penyergapan tersebut dengan menyamar sebagai suara seorang perempuan. Karena suara tersebut terus meminta tolong, mereka pun masuk. Kesempatan tersebut tadi sia-siakan Daejang untuk kabur dan bertemu Teolbo yang berada di luar. Teolbo pun mencoba mengeluarkan alat pendetektor gelombang. Tadi sangka ia menemukan alat penyadap di kalung almarhumah ibu Daejang. 용도사가 만들어줬어. Singkat waktu, malam pun tiba. Daejang dan anggota lainnya mencoba men-scan kantor si pengacara psikopat tersebut. Alhasil, mereka menemukan sebuah tempat rahasia yang berada di bawah kantor tersebut. Di sisi lain, psikopat panik karena Daejang dan kawan-kawan telah berhasil memanipulasi tersangka pembunuhan dengan mengganti sidik jari Yen Jeong-seo dengan jari dari anak pemilik perusahaan pengacara di mana psikopat bekerja. Singkat cerita, keesokan paginya, tim Daejang mencuri sebuah mesin mobil milik anggota psikopat dan memasangnya ke mobil rongsok milik Daejang.
Malam pun tiba. Di sisi lain, psikopat mulai panik tentang tertangkapnya anak pemilik perusahaannya dan berupaya mencoba membalas semua kelakuan Daejang dan kawan-kawan. Namun, tiba-tiba Daejang datang menghampiri psikopat dan berupaya merebut semua bukti dan mencoba mengkopinya ke sebuah flash disk yang langsung terhubung ke laptop milik Teolbo. Termasuk rekaman di mana ibunya dibunuh. Akan tetapi, di tempat lain si botak berhasil menemukan lokasi teman-teman Daejang. Terpaksa Daejang pun meninggalkan psikopat culun tersebut. Di sisi lain, si botak mencoba membunuh satu persatu anggota gamers, namun tiba-tiba 내가 데이터 챙기러 올 줄 알았어. 그래서 내가 여보세요? 얘들 왜 가는 것이 정전이거든요. 씨발 정전! 저기야! mereka pun berhasil melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi. Polisi pun berdatangan. Daejang berupaya membawa semua bukti yang ada ke sebuah stasiun TV. Namun satu persatu anggota gamers tertangkap polisi. Tinggal Daejang dan Teolbo yang berupaya terus bisa menyiarkannya di stasiun TV. Namun sialnya Daejang tertangkap. Di sisi lain, psikopat culun merasa senang dan ia berkata kalau bukti yang akurat masih berada di komputernya. Namun apa yang terjadi? Flash disk yang Daejang colokan berhasil mengkopi semua data pembunuhan tersebut. Akhirnya, Teolbo berhasil menyiarkan bukti pembunuhan tersebut dan menyiarkannya dengan bantuan anggota gamers yang tersisa. 바로 전현이죠. 그럼 과거 권유의 강간 살인 사건의 아시겠어요? 이거 너 아니야? 뭐? 그날 밤 하지수를 살해한 건 아이를 전상입니다. 십새끼네 진짜. 이런 씹새끼들. Mereka pun berhasil dan Daejang dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan yang menimpanya dan film pun selesai. Makna dari film ini, jangan pernah mengangkat telepon dari orang yang tidak kita kenali termasuk mantan. Gimana guys, film kali ini seru bukan? IMDb dari film ini adalah 6,0 dari 10. Nantikan video terupdate dari channel ini. Sampai jumpa.